Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi tentang partikel. Apa sih partikel itu? Partikel adalah kata yang tidak bisa diinfleksikan atau tidak bisa diubah bentuknya. Memiliki makna gramatikal, tapi tidak memiliki makna leksikal. Partikel termasuk ke dalam jenis kata tugas guys, sama halnya dengan artikel, preposisi, konjungsi, juga interjeksi. Dalam bahasa Indonesia ada 5 partikel, lah, kah, ta, pun, dan yang terakhir per. Dan Kak Dedi akan bahas kelima partikel tersebut di video ini. Simak sampai selesai guys. Yang pertama, partikel kah. Dalam penulisannya, partikel kah disatukan dengan kata yang mendahuluinya. Digunakan untuk menegaskan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Berikut kaidah penulisannya guys. Yang pertama, mengubah kalimat deklaratif menjadi kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat berita, sementara kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Contoh, ini kalimat deklaratifnya guys. Dia yang akan datang, diubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Diakah yang akan datang? Contoh yang lainnya, kalimat deklaratifnya, hari ini pekerjaan itu harus selesai. Diubah menjadi interrogatif, hari inikah pekerjaan itu harus selesai? Oke, yang kedua. Dirangkaikan dengan kata tanya apa, di mana, kemana, bagaimana, dan lain-lain. Partikel kah menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih formal dan lebih halus guys. Jadi dengan menambahkan partikel kah, di kata tanya apa menjadi apakah, bagaimana, bagaimanakah, kemana, kemanakah, di mana, dimanakah, dan seterusnya. Contoh guys. Apa ayahmu sudah pulang? Dengan menambahkan partikel kah menjadi apakah ayahmu sudah pulang? Contoh yang lainnya. Kemana anak-anak pergi? Menjadi kemanakah anak-anak pergi? Yang terakhir, memperjelas kalimat interrogatif yang tidak menggunakan kata tanya. Jadi kalimat tanya tapi tidak menggunakan kata tanya. Contohnya apa, di mana, kapan, siapa, dan seterusnya. Partikel kah berfungsi untuk memperjelas kalimat tanya tersebut guys. Contoh, akan datang dia nanti malam. Nah ini kalimat tanya guys. Dengan menggunakan partikel kah, kalimat tanya ini akan lebih jelas bahwa itu adalah kalimat tanya. Akan datangkah dia nanti malam? Contoh lainnya, harus aku yang mulai dahulu. Dengan menggunakan partikel kah, maka kalimatnya menjadi haruskah aku yang mulai dahulu. Yang kedua, partikel lah. Dalam penulisannya, partikel lah disatukan dengan kata yang mendahuluinya. Digunakan dalam kalimat imperatif dan deklaratif. Berikut kaidah penulisannya guys. Yang pertama, digunakan untuk menghaluskan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat perintah atau kalimat suruhan guys. Cirinya itu diawali penggunaan kata kerja tanpa awalan dan diakhiri penggunaan tanda seru. Contoh, tutup pintunya. Setelah mendapatkan partikel lah, maka kalimatnya menjadi seperti ini guys. Tutuplah pintunya. Jadi lebih halus konotasinya itu dibandingkan kalimat yang pertama tanpa partikel lah. Contoh yang lainnya. Bawa buku itu ke sini. Nah ini lebih keras perintahnya dibandingkan dengan kalimat yang sudah mendapatkan partikel lah. Bawalah buku itu ke sini. Partikel lah digunakan untuk memberikan ketegasan yang sedikit keras dalam kalimat deklaratif atau dalam kalimat berita. Contoh guys. Dari ceritamu, jelas kamu yang salah. Nah, diberikan lebih keras lagi penegasannya dengan menambahkan partikel lah. Menjadi, dari ceritamu, jelaslah kamu yang salah. Contoh yang lainnya. Ini gerakan pembaruan.
Inilah gerakan pembaruan. Jadi ada apa ya? Lebih tegas kalimatnya itu, lebih keras. 3. Partikel tah. Dalam penulisannya, partikel tah ditulis rangkai atau disatukan dengan kata yang mendahuluinya. Digunakan dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang sebenarnya si penanya tidak mengharapkan jawaban atas pertanyaannya tersebut, guys. Partikel tah lebih banyak digunakan dalam sastra lama, tetapi sedikit digunakan saat ini, guys. Contoh, apatah artinya hidup ini tanpa engkau? Nah, di sini sebenarnya si penanya tidak memerlukan jawaban, tidak mengharapkan jawaban. Contoh yang lainnya, siapatah gerangan orang yang mau menolongku? Guys, kayaknya kalian jarang atau mungkin tidak pernah ya mendengar atau menemukan kalimat dengan kata tanya yang menggunakan partikel tah seperti ini, guys. Karena seperti yang tadi dibilang sebelumnya, partikel tah ini digunakannya atau lebih banyak digunakan dalam sastra lama, guys. Dan sekarang sangat jarang atau mungkin tidak digunakan dalam percakapan keseharian, guys. 4. Partikel pun. Dalam penulisannya, partikel pun ditulis secara terpisah dari kata yang mendahuluinya. Digunakan dalam kalimat deklaratif atau kalimat berita, guys. Berikut kaidah penulisannya. Partikel pun digunakan untuk menegaskan atau mengeraskan makna kata yang diiringinya. Contoh, guys. Mereka akhirnya setuju dengan usul kami. Dengan menambahkan partikel pun biasanya setelah subjek, guys. Mereka pun akhirnya setuju dengan usul kami. Jadi mengeraskan bahwa mereka setuju dengan usul kami. Akhirnya mereka setuju dengan usul kami. Atau selain orang lain, mereka setuju dengan usul kami. Jadi memberikan penegasan di kata mereka. Contoh yang lainnya, yang tidak perlu dibelinya juga. Yang tidak perlu pun dibelinya juga. Jadi selain yang perlu, dia membeli sesuatu yang tidak dia perlukan gitu. Yang perlu dibeli, yang tidak perlu pun dibelinya. Oh ya guys, ada catatan untuk partikel pun. Selain yang tadi Kak udah jelasin, guys, bahwa partikel pun itu penulisannya dipisahkan, partikel pun bisa juga ditulis dirangkai atau disatukan dengan kata yang mendahuluinya dengan syarat kata tersebut adalah konjungsi atau kata hubung. Contoh, meskipun, walaupun, kendatipun, bagaimanapun, adapun, sekalipun. Contoh kalimatnya, meskipun kakinya sakit, Andi tetap bermain sepak bola. Yang terakhir, yang kelima, guys, partikel per. Dalam penulisannya, partikel per ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per diartikan tiap, demi, atau mulai. Contoh, guys, mereka masuk ke ruang rapat satu persatu. Per di sini artinya tiap atau demi. Jadi sekali masuk atau tiap kali masuk satu orang gitu, guys. Contoh berikutnya, harga kain itu Rp50.000 per meter. Artinya setiap meternya, harga kain tersebut Rp50.000 per meter setiap meter. Contoh yang terakhir, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Per di kalimat ketiga ini diartikan mulai. Jadi, kenaikan gajinya mulai 1 Januari. Itu penjelasan mengenai partikel. Partikel kah, lah, tah, pun, dan yang terakhir, per. Semoga penjelasannya bisa mudah dipahami, guys. Dan buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya, guys. Buat kalian yang baru menyimak atau menonton video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa, guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya. Biar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.